Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhanuddin dari kelas A13 akan mengerjakan mata kuliah PAYU berbasis modernisasi beragama. NIM saya 2281130637. Yang pertama, perbedaan merupakan sunatullah, sebuah hukum atau keadaan yang secara sengaja dikehendaki Tuhan. Tentu perbedaan akan selalu muncul dalam masalah agama atau masyarakat. Harus selalu diingat, munculnya perbedaan tersebut dikandung maksud agar manusia mencari jalan terbaik, mendorong manusia ke kebajikan, bukan sebaliknya menajamkan perbedaan menjadikan konflik. Apalagi perbedaan dapat dikelola supaya tidak menjadi sebuah konflik, maka perbedaan mesti diterima dengan kesejukan hati, maka akan membuahkan kebaikan bagi semua. Tidak boleh dilupakan bahwa misi Islam dihadirkan ke muka bumi ini menjadi rahmatan lil alamin. Apa itu menghargai? Selain menghargai juga berarti menghormati pilihan dan keputusan orang lain, serta membiarkan mereka hidup dengan cara mereka sendiri tanpa campur tangan. Saling menghormati adalah sikap yang sama pentingnya dengan saling menghargai. Saat kita menghormati seseorang, kita menunjukkan penghargaan dan hormat kepada dirinya. Mengapa umat Islam harus menghargai perbedaan tanpa adanya sikap toleransi dan menghargai perbedaan antara umat Islam? Uhuah Islam menjadikan tidak kuat sehingga menjadi tidak kuat sehingga kita mudah untuk dihancurkan, sedangkan tidak adanya sikap toleransi dan menghargai perbedaan antara umat beragama menjadi sumber perpecahan dan letaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut 6 poin etika kerukunan antar umat beragama. 1. Setiap pemeluk agama memandang pemeluk agama lain sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan yang saudara sebangsa. Setiap pemeluk agama memerlukan pemeluk agama lain dengan niat dan sikap baik, empati, penuh kasih sayang, dan sikap saling menghormati. 3. Setiap pemeluk agama bersama pemeluk agama lain mengembangkan dialog dan kerjasama kemanusiaan untuk kemajuan bangsa. Setiap pemeluk agama tidak memandang agama lain dari sudut pandang sendiri dan tidak mencampuri urusan internal agama lain. Setiap pemeluk agama menerima dan menghormati persamaan perbedaan masing-masing agama dan tidak mencampuri wilayah, akidah, keyakinan, dan praktek peribadahan agama lain. Setiap pemeluk agama berkomunikasi bahwa kerukunan agama umat beragama tidak menghalangi penyiaran agama dan menyiarkan agama tidak mengganggu kerukunan antara umat beragama. Dalam konteks kehidupan masyarakat yang damai dan terjalin relasi timbal balik yang tidak saling merugikan antara sesama umat beragama, dan banyak ayat yang mengisyaratkan pentingnya harmonisasi untuk itu. Misalnya Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 8. Dalam ayat ini Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'i bil qisti wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilun i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Maidah ayat 8. Dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Rasulullah membawa risalah juga banyak memberi contoh keteladanan dalam menjaga harmonis kehidupan. Misalnya dalam hadis
an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala mu'ahadu lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha layuja mim masiratil arba'ina ama ukhrajahul Bukhari. Artinya dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membunuh seorang mu'ahad taat kepada kesepakatan bersama meskipun muslim, maka dia tidak akan mencium bau surga. Sungguhnya bau surga bisa tercium sadari berjalannya 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari.